bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja yang kami sembah, yang kami agungkan. Kami memulai ibadah pagi ini Tuhan dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Kami membawa segenap hidup kami sebagai persembahan kami Tuhan, sebagai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan. Di awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, kuasa. Dan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya Allah yang penuh dengan kuasa, amin. Karena Allah kita luar biasa, Allah kita heran dan besar, Allah kita begitu ajaib. Mari rayakan kedahsyatan Tuhan atas hidup kita dan pujikan. Allah kita heran dan besar. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sebab itu puji dengan pujian terbaik. Mulut kita penuh dengan pujian. Katakan dengan mulut, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Allah kita heran. Bersama katakan Allah. Amin. Allah yang cinta berkati. Allah, Allah kita, Allah kita. Amin. Allah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita
keajaiban Bapak Ibu, karena Dia terlalu sanggup. Allah sanggup melakukan segalanya di dalam hidup kita. Lebih lagi karena Dia Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Allahku sanggup, Tuhan kita terlalu sanggup. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan kita. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang mengerti kehidupan kita dan dia yang menjadi sahabat kita, jadi sobat terbaik kita. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, dia ada di dalam hidup kita, di sekeliling kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang paling setia, menjadi sahabat terbaik kami. Dan Engkau yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami. Pagi ini Tuhan, kerinduan kami terus ada di hadapan-Mu Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami di dalam penyembahan kami, di dalam penyerahan kami kepada Engkau. Engkau bergaul karib dengan orang yang takut akan Engkau. Dan semuanya akan Kau beritakan atas kami. Ketika kami dekat kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuka setiap jalan-jalan kami. Setiap sumur-sumur yang sudah tertutup Tuhan Kau akan gali kembali. Setiap pintu yang sudah berabad-abad Tuhan akan buka lagi. Karena Engkau yang ada di depan kami Tuhan. Kira lama-lama ya, syekira lama ya, syekira lama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, sebab Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih, biar Tuhan bukakan setiap jalan kita. Cara untuk biar Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Dia ada untuk hidup kita. Dia tidak pernah melepaskan hidup kita sekalipun. Bahkan ketika kita ada di dalam kekelaman yang paling dalam, Yesus ada untuk hidup kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku menjadi seorang pemenang. Yesus tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, Kau Yesus, rancangan-Mu kekal bagi kami Tuhan. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti apa yang Kau sampaikan atas hidup kami hari demi hari, buat setiap kami mengenali kehendak-Mu. Dan kami boleh percaya bahwa tidak ada satu rancangan-Mu pun yang akan gagal dalam hidup kami. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai-Mu. Bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Boleh meletakkan hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan pegang hidup kita. Tuhan yang bawa hidup kita. Tuhan yang selalu sediakan semuanya atas hidup kita. Bahkan yang mustahil bagi kita, Tuhan terlalu sanggup. Tuhan sanggup membalikan keadaan kita. Tuhan sanggup membalikan kehidupan kita. Dari yang gak mungkin jadi mungkin karena Tuhan. Karena Yesus kita, Yesus yang penuh dengan kuasa. Kiralalaya shekirala namanya. Ku percaya Kau Tuhan yang
pujian ini menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, tak pernah lalai menjadikanku lebih dari. Kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Bila lama ya tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku milik kepunyaanmu Tuhan. Yesus tak pernah lalai menepati janji. Yesus ku percaya. Yesus terlalu sanggup menjadikanku lebih dari pemenang. Damai sejahtera Kau sediakan atas hidup kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Kau sediakan atas kami Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Ku percaya hanya padamu, hanya padamu Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada siap janji-Mu, pada siap kebenaran-Mu. Engkau Tuhan, di dalam iman kami boleh percaya bahwa setiap doa kami pasti akan dikenapi oleh Engkau. Bahwa setiap doa-doa kami pasti akan dikenapi dan didengar oleh Engkau Tuhan. Oh Yesus, kira lama-lama ya se, kira lama-lama ya se, kira lama-lama ya se. Oh Yesus Tuhan.
shekerala namaya shekerala namaya. Kirala malamaya shekerala namaya shekerala namaya shekerala namaya. Oh ya rala baralama. Kirala namaya se. Kirala malamaya shekerala namaya shekerala namaya. Dalam anugerah-Mu Tuhan. Bawa seluruh hidup kita di dalam Tuhan lebih lagi. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang menjawab doa, yang menjawab doa. Dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Ya Tuhan. Ya Tuhan yang menjawab sebab hanya Kau Yesus. Dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Kata Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa. Dengan iman aku percaya penuh ada kuasa di dalam doa. Aku terima dalam nama Yesus. Kami terima semua yang dari-Mu Tuhan. Kami terima semua yang dari Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Kirala nama Yesus, kirala nama Yesus. Kirala nama Yesus, nahrala bayasi, kirala nama Yesus, rala nama Yesus. Oh ya rala nama Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, ajari umat-Mu untuk lebih dalam lagi mengenal apa yang Tuhan mau. Pagi ini kami bersepakat untuk duduk diam, mendengar firman-Mu, untuk Engkau ubah kami menjadi murid Kristus yang sejati. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, 2 minggu berturut-turut kita mendengar firman Tuhan. Minggu yang pertama tentang tinggal di dalam Kristus. Saudara, tinggal di dalam Kristus adalah prinsip rohani. Tanpa tinggal di dalam Kristus, maka kehidupan seseorang tidak akan bisa bertumbuh. Ya, tinggal di dalam Kristus. Mari katakan bersama-sama, tinggal di dalam Kristus. 2, 3. Ya, tinggal di dalam Kristus adalah prinsip rohani yang utama. Ya, karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita akan gagal. Tetapi ketika kita tinggal dalam Kristus, maka firman Tuhan berkata kita akan berbuah lebat. Lalu minggu yang kedua kita sudah belajar doa adalah nafas iman. Doa adalah nafas iman. Maka firman Tuhan di dalam Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa sama dengan tetaplah bernafas. Ya, tanpa nafas orang mati, tanpa doa kerohanian akan kering. Minggu yang ketiga ini kita belajar doa puasa, memperdalam akar iman. Saya ulangi lagi, minggu yang ketiga ini, doa puasa, memperdalam akar iman. Saudara, Tuhan izinkan 1 bulan ini kita berturut-turut belajar firman Tuhan dan terus-menerus memperdalam akar iman kita. Topik kita bulan ini adalah doa. Dan doa ini bukan sesuatu teori, ya, bukan formalitas agamawi. Kemarin hari Sabtu dari doa hanya 2 orang jadi 4 orang. Doa pagi di sini kemarin Sabtu sudah 20 orang. Ya, 20 orang. Ya, saya sangat percaya banyak di antara Bapak Ibu yang berdoa di rumah. Namun saya mengajak di antara Bapak Ibu yang bisa untuk bisa doa pagi di gereja setiap hari. Ya, mari kita akan belajar apa sebenarnya definisi atau pengertian doa. Apa pengertian doa? Doa adalah tindakan rohani mengarahkan hati kepada Tuhan. Lihat saya, mengarahkan hati kepada siapa? Tuhan. Itu doa. Ya, saudara, artinya kita datang kepada Tuhan dengan sadar untuk menyembah, berseru, dan menyerahkan hidup. Saya ulangi lagi, doa pengertian utamanya yaitu mengarahkan hati kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sadar untuk menyembah, untuk berseru, dan untuk menyerahkan hidup. Ada banyak kekeliruan orang berkata doa itu meminta. Doa itu minta, bukan. Salah satunya memang meminta. Firman Tuhan berkata mintalah, akan diberi. Bapak mana yang anaknya minta roti diberi batu? Ya, minta ikan diberi kalajengking, diberi ular, enggak ada. Mintalah, tapi doa bukan hanya minta. Di dalam doa kita ini bisa bersyukur. Di dalam doa kita bisa memohon ampun. Di dalam doa kita juga bisa mengakui dosa. Di dalam doa kita bisa minta. Tapi di dalam doa kita juga bisa doa peperangan rohani, bisa. Ya, ada banyak sekali definisi dan keperluan doa, tapi utamanya doa yaitu mengarahkan hati. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang berdoa tapi hatinya tidak terarah pada Tuhan, itu bukan doa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ketika doa enggak terarah hatinya pada Tuhan, bukan doa. Saya lihat ada banyak orang
yang kalau doa tidak terarah, itu bukan doa. Ya, karena apa? Doa itu ditujukan pada Tuhan. Jadi hatinya terarah pada Tuhan. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada di antara orang yang ngajak ngomong Bapak Ibu tapi tidak lihat gitu, kira-kira gimana? Bapak Ibu nyaman nggak? Ngajak ngomong tapi nggak lihat itu. Bapak Ibu di sana tapi ngomongnya di sini tapi lihat sana itu. Nyaman nggak? Halo? Enggak. Kalau ada yang ngajak salaman, ya orangnya di sini wajahnya ke sana, nyaman nggak? Ya. Kalau saudara jadi Tuhan, padahal nggak mungkin ya. Ya. Diajak bicara komunikasi dengan Tuhan, tapi hatinya nggak kemana-mana. Hatinya tidak pada Tuhan. Ingat, ini prinsip. Doa itu mengarahkan hati. Makanya Mazmur 25 ayat 1. Firman Tuhan berkata, kepadamu Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya, kata kuangkat ini diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani itu nasa, yang artinya mengangkat, menaikkan, membawa. Ini idiomatiknya itu mengangkat jiwa. Ya. Jadi maksudnya mengarahkan hati, mengarahkan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, perhatian, ketergantungan kepada Tuhan. Ini. Jadi diarahkan naik, tertuju kepada Tuhan. Makanya saya ingin ada pembaharuan. Doa itu mengarahkan hati. Kalau hatinya tidak terarah pada Tuhan, itu bukan doa. Ya, nomor 1. Nomor 2, apa arti doa puasa? Apa arti puasa? Ya, doa puasa itu menurut Alkitab adalah tindakan rohani ketika seseorang sengaja menahan diri dari makanan untuk waktu tertentu agar hati dan fokusnya diarahkan penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi lagi, apa itu puasa? Puasa yaitu tindakan rohani ketika seseorang sengaja menahan diri dari makanan untuk waktu tertentu agar hati dan fokus hidupnya diarahkan penuh kepada Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Ya, nanti saya akan jelaskan karena adalah topik doa dan puasa supaya Bapak Ibu berpuasa dengan benar. Saya yakin jemaat ini akan dibawa Tuhan kepada fokus doa dan puasa. Tapi puasa orang percaya beda dengan puasa di luar. Jangan terpengaruh sedikit pun karena kita punya prinsip-prinsip. Ya, saudara, contoh. Ya, ada seorang Yahudi bernama Esther. Ini wanita cantik. Ya. Dan pada saat itu dia menjadi permaisuri raja. Ada seorang pejabat istana yang bernama Haman. Dia berencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Esther yang waktu itu sudah jadi permaisuri mendengar itu. Maka pamannya Mordekai ngomong, kamu kok diam saja ya? Ini umat Yahudi mau dimusnahkan ini. Maka dia berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Dalam Esther pasal 4 ayat 16, lalu firman Tuhan berkata, kemudian aku menghadap raja, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kenapa? Karena walaupun permaisuri, kalau tidak dipanggil raja, bisa saja raja tidak berkenan dan mati. Tapi kalau berkenan, raja mengulurkan tongkat emas, berarti berkenan. Wah, ini ya Ahasveros seorang raja dengan peraturan yang ketat. Ya. Tapi apa? Ketika Esther berdoa puasa selama 3 hari. Dalam Esther pasal 5 ayat 2 dikatakan raja mengulurkan tongkat emasnya. Akhirnya
diutarakan maksudnya, dan raja mendengar rencana jahat Hamas. Kok Hamas toh? Haman. Ya, Haman terbongkar dan akhirnya Haman dihukum mati. Tiang gantung yang disediakan untuk orang-orang Yahudi, Mordekai, malah dipakaikan ke dia. Ini saya hanya nyuplik saja. Luar biasa ketika doa puasa dilakukan, umat Israel, umat Yahudi diselamatkan. Ya. Saudara, kemarin minggu saudara sudah mendengar cerita tentang Nehemia, seorang juru minum raja. Ya, dia tidak nyaman ketika mendengar bahwa pintu gerbang terbakar, tembok runtuh, bangsa Israel Yahudi waktu itu ada di dalam aib besar. Nehemia berpuasa. Di dalam Nehemia 1 ayat 4 dikatakan, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Akhirnya Tuhan mendengar dan raja mengabulkan permintaan. Nehemia pulang membangun tembok. Saudara, Tuhan Yesus sendiri pun sebelum memulai pelayanan, Yesus berpuasa 40 hari. Matius pasal 4 ayat 2, dia digodai oleh iblis. Ya, tapi selalu dijawab, ada tertulis, ada tertulis. Dan akhirnya Yesus menang. Perhatikan. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sejarah Alkitab Perjanjian Lama dan Baru menceritakan banyak kisah tentang puasa. Ya, oleh karena itu saya mau mengajarkan prinsip-prinsip puasa. Yang pertama, puasa itu keputusan rohani dan sadar. Saya ulangi lagi, sadar, sengaja. Ya, jadi puasa bukan karena tidak sempat makan ya. Ya karena sibuk tidak sempat makan, tadi aku puasa. Bukan, itu enggak puasa. Enggak sempat saja. Ini. Jadi puasa itu juga bukan diet. Bukan. Diet ya, ada banyak metode diet. Bukan. Puasa juga bukan mengurangi makan dan minum saja. Ini. Makanya nanti saya terangkan ada banyak model puasa. Tapi dalam Daniel pasal 9 ayat 3, Daniel mengatakan, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan. Fokusnya apa? Puasa adalah disertai pasti dengan berdoa. Karena esensinya mengarahkan hati, kesungguhan kepada Tuhan. Makanya puasa bukan tindakan menahan diri dari lapar. Ini urusannya bukan makanan saja. Tapi puasa itu esensinya, intinya mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mari katakan mencari Tuhan. Iya. Makanya kata menahan diri dari makanan ini hanyalah pintu masuk supaya hati terarah pada Tuhan. Intinya menahan diri tetapi mencari Tuhan. Ini. Dan puasa biasanya ada ukuran, ada batasan waktunya. Ya, ada batasan waktunya. Ya. Saudara, ada puasa nanti saya jelaskan 3 hari. Ada puasa 7 hari, tapi puasa Daniel. Ya. Ada puasa yang hanya sebagian, enggak makan dari pagi sampai siang, nanti makan malam dan sebagainya banyak sekali. Tetapi puasa itu intinya bukan menyiksa tubuh. Ya, tetapi tubuh itu dipimpin untuk masuk dalam dimensi rohani. Fokus mencari Tuhan. Ya, fokus mencari Tuhan. Ini. Kebutuhan jasmani bukanlah yang dipenuhi utama. Tapi mencari Tuhan. Makanya puasa itu bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Sebenarnya mengkhususkan diri bagi Tuhan. Memisahkan
waktu dan ruang untuk Tuhan, bukan sekedar tidak makan, tapi fokus supaya Tuhan ada di dalam ruang besar hidupnya. Ya, makanya saya ulangi, fokus daripada puasa mencari Tuhan, bukan fokus kepada makanan, bukan fokus kepada hal lain. Nanti saya jelaskan. Ya, sekarang kita lihat motifnya. Bagaimana ajaran Tuhan Yesus? Di dalam Matius 6 ayat 16 dan 18, firman Tuhan berkata apa? Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka merubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa prinsipnya? Bapak Ibu, yang pertama, puasa itu bukan untuk dipamerkan dan mencari pengakuan manusia. Ya, bukan. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kalau ada orang yang berpuasa sengaja dibuat bibirnya kering, dibuat muram supaya ditanya, puasa toh? Iya saya puasa, lalu kelihatan rohani. Lah ini mencari pengakuan manusia. Firman Tuhan berkata, kalau itu terjadi kamu udah dapat upahnya. Udah dapat upahnya. Iya. Tuhan berkata, jangan muram mukamu. Jangan mengubah air mukanya. Biasanya ceria dibuat rodo. Puasa toh? Iya. Karena ada yang berkata, walau kalau puasa itu setingkat lebih rohani. Iya. Makanya apa? Yang kedua, Yesus berkata, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya kalau saya bahasakan ya biasa saja. Biasa, jangan nanti rambutnya tidak disisir, rawul-rawul. Ya toh? Lalu apa? Ya kelihatan apa gitu. Enggak, biasa. Ini. Kenapa? Ia menegur di dalam ayat ini. Ada orang yang sengaja menampilkan dirinya supaya kelihatan puasa, supaya dianggap rohani. Nah, ini mencari pujian manusia dan dapat upahnya. Ya. Makanya ada seseorang yang berpuasa itu tidak kelihatan. Kalau berpuasa biasa saja. Ya, kalau ada yang kebetulan makan ya ngomong, ya lah silakan dulu lah. Tidak usah ngomong puasa. Ya, tapi dia udah ngerti, oh puasa berarti. Ya, seperti itu. Nah, puasa dilakukan untuk diperkenan Tuhan. Bukan untuk pencitraan diri. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya firman Tuhan berkata, puasa itu diarahkan kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Puasa itu hanya berhubungan dengan Tuhan. Amin. Bukan untuk pencarian pengakuan manusia. Ini prinsip rohani. Ini beda. Ya, beda. Ya. Nah, yang berikutnya, puasa juga bukan untuk alat memanipulasi rohani. Bukan alat tukar berkat. Bukan alat menyogok Tuhan supaya Tuhan berkenan. Kenapa? Ada orang yang beranggapan kalau kita berpuasa maka seolah-olah wah, Tuhan wajib mengabulkan doa kita. Tuhan saya udah berpuasa loh. Wajib loh kabulkan saya. Puasa bukan alat untuk menekan Tuhan. Memaksa Tuhan. Tetapi puasa adalah alat untuk belajar mengarahkan hati, menahan lapar, menahan haus, supaya hati kita terarah pada Tuhan. Ya, dan menundukkan kehendak kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Bukan kehendakku tetapi apa?
kehendakmu. Dalam Lukas 22 ayat 42. Ya, saudara, puasa intinya mengarahkan hati, merendahkan diri, memfokuskan hati kita pada Tuhan supaya kehendak kita itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, apa sasarannya? Sasaran puasa itu kerendahan hati. Apalagi mencari wajah Tuhan, pertobatan, dan kepekaan terhadap kehendak Tuhan, suara Tuhan. Ada orang Kristen yang penting saya beragama Kristen, yang penting saya beribadah. Tapi nggak peduli apakah dia intim dengan Tuhan atau tidak. Harusnya setiap orang percaya itu dia punya kerinduan semakin hari semakin lebih intim, lebih intim, lebih intim, lebih mengenal Tuhan. Saudara, kekristenan, aktivitas rohani, aktivitas pelayanan tidak menjamin saudara lebih intim. Ya, kenapa? Karena doa itu bagian di bawah tanah yang tidak kelihatan. Doa itu akar yang tidak kelihatan. Ya. Makanya inti daripada puasa itu sebenarnya apa? Rendah hati. Coba kalau banyak orang yang banyak doa, banyak puasa, pasti lebih rendah hati, pasti. Dulu dominan, dulu orang mudah meledak. Ya, sekarang enggak. Lebih rendah hati, bertobat, peka. Ya, terhadap tuntunan Tuhan. Orang kalau peka terhadap tuntunan Tuhan, enggak gampang jatuh dosa. Amin. Amin. Enggak gampang kena pencobaan. Ya, banyak orang hidup jungkir jepalik itu karena apa? Karena banyak kesalahan di dalam mengambil keputusan. Kenapa? Tidak peka mendengar tuntunan Tuhan. Ya. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 12, saya baca firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa dan dengan menangis dan dengan mengadu. Ini latar belakangnya apa? Latar belakangnya ini bagaimana Yehuda, Israel sedang diguncang bencana besar. Ini betul-betul bencana besar. Bencana ini seperti digambarkan seperti belalang yang meluluh lantakan hasil panen. Membuat rakyat menderita, membuat ibadah di bait Allah terganggu. Karena masyarakat mengalami masalah panen. Sama seperti kemarin Jumat kita doa keliling. Doa keliling karena banyak panen yang kemarin dimakan tikus. Lah kalau masyarakat miskin bagaimana? Otomatis bait suci terganggu. Persembahan jadi sulit. Ya. Lalu Yoel mengingatkan hari Tuhan yang mendekat. Maka dalam krisis itu mereka semua datang pada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita lihat prinsipnya. Ayat ini berkata apa? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ya, makanya begini. Berpuasa itu dipakai untuk langkah kembali. Memutar Allah hidup 180 derajat. Ya, berbalik. Artinya apa? Artinya kembali hati dikembalikan kepada Tuhan. Ini. Makanya berbalik, putar arah dengan segenap hati. Ya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Ini perintah Tuhan. Ini, perhatikan. Puasa tidak ada gunanya kalau tidak berbalik pada Tuhan. Puasa yang benar adalah membalikkan hati kita kembali pada Tuhan dengan segenap hati. Banyak agenda-agenda puasa gereja di mana orang tuh fokus pada makanan. Saya masih ingat ketika gereja kita mengadakan LBC B di Kaliurang. Itu doa puasa benar-benar 3 hari itu doa puasa Esther. Kita pernah ngalami doa puasa Esther di Kaliurang. Saya tahu sendiri, Pak, maklum ya Pak,
Ya, masih ada yang nyimpen jus di kamar ya. Masih ada yang bawa telur asin, saya masih ingat itu. Ya, lalu ketika hari ketiga Pak Ari bawa apa? Bawa mobil tapi bawa bubur ayam. Wah, semua orang udah nunggu hari ketiga, bayangkan. Wah, udah gini gemeter itu udah bawa bubur ayam. Jadi yang ditunggu-tunggu bubur ayamnya, Saudara. Wah, sudah enggak fokus lagi tadi. Sebenarnya apa tujuan dari doa puasa? Tapi enggak apa-apa, namanya manusia belajar. Tapi inti daripada puasa itu, berbaliklah dengan segenap hati. Perhatikan ini. Makanya apa? Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bukan kebanggaan rohani. Makanya kerendahan hati di dalam Yoel dibandingkan dengan ekspresi. Apa? Menangis dan mengaduh. Saudara-saudara, kalau saudara bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis itu nikmat. Saudara, kalau saya doa pagi, walaupun jemaat ada di belakang, saya nyaman sujud di sini. Kalau udah sampai nangis, kenapa? Ekspresi. Yoel 2 dikatakan menangis dan mengaduh. Ini menggambarkan sebuah ekspresi yang sungguh-sungguh serius. Makanya ini membuat hati kita tuh kecil di hadapan Tuhan. Kecil. Gak ada lagi kesombongan. Gak ada lagi yang berkata, aku bisa, aku mampu. Enggak. Di hadapan Tuhan kita kecil, kita ngomong, Tuhan, aku perlu Engkau, aku tidak sanggup. Merendahkan diri. Karena apa? Kerendahan diri itu adalah akar iman. Makanya di dalam keadaan genting, Yehuda diluluh lantakkan. Gambar yang seperti belalang. Umat Tuhan diperintah Tuhan datang berbalik. Ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengalami pergumulan-pergumulan berat seperti Esther, genting, ini hidup dan mati. Belajar berpuasa. Ya, nanti saya ajarkan. Ya. Saudara, berpuasa mencari wajah Tuhan. Bukan mencari solusi pemecahan masalah. Dengarkan dengan baik, lihat ke depan. Berpuasa itu mencari Tuhan, bukan mencari pemecahan masalah. Ini beda loh. Ada orang yang berkata, wah aku berpuasa supaya aku pergumulanku. Bukan. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan, ketemu Tuhan. Ya, kalau ketemu Tuhan, Tuhan akan bertindak kok. Dia akan menolong kok. Amin. Ya. Makanya berpuasa itu merendahkan diri, menenangkan keinginan, hati menjadi peka. Prinsipnya apa? Diam, tenang, berserah. Berserah ini latihan. Ya, saya yakin ini hanya bisa didengarkan oleh orang yang sudah pernah mengalami kesulitan yang luar biasa. Kalau saudara belum pernah mengalami, saudara tidak ngerti khotbah ini. Sampai ngomong, Tuhan tolong aku. Kalau enggak aku bisa mati nih Tuhan. Tuhan tolong. Aku enggak bisa. Ini. Makanya firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 11. Dia katakan apa? Diam dan ketahuilah, akulah Tuhan. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ketika kita diam, Tuhan bertindak. Ya, tapi ketika manusia mengandalkan diri sendiri, ada banyak kesulitan, banyak masalah. Wah, dia ini sendiri. Tuhan ngomong, udah capek dulu kamu. Capek dulu, padang gurun dulu. Ya, tapi kalau cari Tuhan, Tuhan aku menyerah Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Makanya kadang-kadang dalam kondisi tertentu
kita itu dibuat seperti Yusuf dalam sumur, udah enggak bisa apa-apa. Mau ke atas, enggak bisa. Ya. Mau ke samping enggak bisa. Ya. Mau ke bawah enggak bisa. Jadi mana? Ya ke surga saja lah. Nanti Tuhan yang tolong. Iya. Ke atas pun ada jalan, tapi enggak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Ini. Makanya puasa itu membantu kita. Doa, mengarahkan hati, tenang, cari Tuhan, berdiam, berserah, latihan, hati difokuskan kepada Tuhan, bukan hiruk pikuk dunia. Iya. Saudara, disitulah kita akan belajar. Jangan puasa tapi scroll TikTok terus. Ya, puasa tapi sambil nonton drama Korea terus. Ya itu bukan berpuasa itu. Itu. Puasa tanpa doa, puasa tanpa firman gak bisa. Makanya puasa itu sandingannya apa? Doa, firman, pujian, penyembahan. Ayo kita tirukan. Doa, firman, pujian, penyembahan. 2, 3. Ya makanya saudara tahu. Memperdalam akar iman. Itu doa, firman, pujian, penyembahan. Ya. Ayo kita ulangi sekarang. Pak, model puasa bagaimana Pak? Model puasa itu yang paling populer itu ada namanya puasa Ester. Tadi saya sudah jelaskan ya. Puasa Ester itu tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Ya, adik saya suaminya Mbak Wiwin, ya, Om Paulus itu dia pengurus dari sebuah kelompok besar doa nasional. Kemarin baru aja dari Bali. Tak telepon, "Oh, masih di Bali?" "Masih Mas, ada apa? Doakan saya." "Loh kenapa?" "Wah, habis doa puasa 3 hari kok ini pendekar baru turun dari gunung, doakan saya." Doakan. "Ngapain Mas kok telepon? Aku kangen." "Hei Mas, aku tak mampir Klaten." "Ya, enggak usah, udah doakan." "Ada apa Mas?" "Doakan saja." Ya. Oh dia ayo mas ikut puasa, nantilah saya pasti gabung. Ya. Puasa Ester itu tidak makan tidak minum, biasanya dilakukan dalam keadaan genting. Ketika diperlukan pertolongan atau perlu keputusan untuk melangkah. Ya. Keputusan ini mau diajak serius sama cowok itu gimana ini Tuhan, ya. Ini kan keputusan. Karena menikah itu kan separuh dari keputusan hidup. Iya. Tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang genting. Ini pergumulan yang serius. Biasanya gereja menerapkan puasa Ester, namanya puasa Ester. Makanya nanti kalau di atas mimbar diumumkan, "Bapak Ibu, gereja akan mengadakan puasa Ester." Wah, saudara harus ngerti. Berarti tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Tapi fokusnya bukan tidak makan, tidak minumnya. Tapi ini adalah jenis puasa dalam pergumulan. Krisis keluarga, ancaman besar, keputusan yang menentukan. Ya, ini butuh kebijakan, pertolongan hikmat Tuhan. Ini. Lalu model yang kedua yang biasa diterapkan itu puasa Daniel. Ya, saudara tahu ya, Daniel itu kan dulu dibuang di Babel. Ini remaja-remaja pinter ini. Di situ diajarin ini dari bahasa Persia. Lalu makanannya istimewa. Jadi raja itu kalau makan kan makan banyak gitu ya, tapi enggak mungkin habis toh. Paling raja makannya hanya ini. Nah, yang boleh makan lorotannya raja, undurannya ini hanya staf yang sekelas Daniel. Coba saya yakin ya, kalau Mas Ega ini jadi Daniel ini, bayangkan ini makanan raja ini anggur, daging luar biasa, ini rajanya sudah apa? Pergi, wah ini anak-anak muda yang ngemaru ini. Ini yes gitu, tiap hari bayangkan. Ini Mas Yuri jadi tambah berat badan nanti. Iya. Mas Wisnu jadi agak gemuk ya. Karena apa? Makan lorotane raja. Wah,
Saudara, Pak Rusdi yang sudah sepuh pun pengen muda lagi nih. Koyo ngopo neh lorotane raja. Tapi Daniel demi membuka kitab Yeremia bahwa masa pembuangan hanya 70 tahun. Dia tidak menunggu dengan sia-sia. Dia berdoa, berpuasa. Bagaimana modelnya? Dalam Daniel 1 ayat 12 dan 16 diceritakan Daniel dan kawan-kawan meminta sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ia menolak santapan raja, makanan yang lesat-lesat, anggur istana. Berarti apa? Daniel ini berpuasa, tapi tetap makan. Makan apa? Berpuasa hanya pantang. Ini puasa Daniel. Ya. Dalam Daniel 10 ayat 2 dan 3 dikatakan, Daniel berkata, selama 3 minggu penuh ia tidak makan makanan lesat, tidak makanan daging, tidak minum anggur, serta tidak memakai minyak sampai waktu genap itu. Artinya apa? Daniel tetap makan, tetapi apa? Menghindari makanan yang lezat dan mewah. Lalu apa? Hindari daging, hindari minuman yang beralkohol. Ya, biasanya dilakukan 7, 10 hari, 21 hari. Ya. Ini Daniel. Berarti kalau yuk kita puasa Daniel. Nah, berarti apa? Tetap makan. Orang Jawa punya model puasa mutih. Mutih itu apa? Makan nasi, tapi nasinya nasi putih, jangan nasi merah. Kalau merah bukan mutih ya. Ya, makan apa lagi? Tela. Ya. Lalu ada model ngerowot. Ngerowot itu apa itu? Sayur-sayur ya. Oh, yang menjalar kecuali kabel ya. 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 Saudara, ini model. Tapi puasanya Daniel itu puasa yang membatasi. Dibatasi, tidak makanan kesukaan. Ya kalau Pak Parmin suka sate gitu ya enggak usah makan sate dulu. Nah, ya, ini puasa Daniel. Nah, Daniel berdoa, berpuasa 3 kali sehari sampai resikonya apa? Loh, dia dianggap melanggar titah raja, akhirnya dibuang ke kandang singa, tapi Tuhan menolong. Ya. Ada model lagi namanya apa? Puasa korporat. Ya. Puasa korporat itu apa? Dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan, berpuasalah, berkatalah Roh Kudus. Puasa ini biasanya dilakukan bersama-sama dalam jemaat untuk mencari pimpinan Tuhan tentang sebuah pelayanan. Ya, contoh untuk berdoa pemimpin baru, contoh untuk pengutusan, untuk memasuki program yang penting. Ini biasanya dilakukan doa puasa korporat. Korporat itu artinya bersama. Ini. Tetapi biasanya model puasanya disepakati. Disepakati apa? Ya, disepakati kita tidak makan pagi, tidak makan siang, nanti kita makannya sore bersama-sama. Atau kita tidak makan dari sore sampai pagi baru makan siang bersama. Terserah, nggak ada aturan. Jadi puasa orang Kristen nggak ada, puasa nyaur-nyaur nggak ada. Nggak ada. Karena dalam penelitian puasa model seperti itu malah pada tinggi berat badannya malah naik ya. Biasanya lawe biasa dienak-enak ke. Ya. Ya. Jadi apa? Jadi puasa Kristen itu fokusnya bukan tentang makanan. Ya. Tentang mengarahkan hati, mencari Tuhan, melatih kepekaan. Ini. Nah, lalu buah puasa apa? Sudah tahu tadi ya, dari Daniel luar biasa. Umat Israel, Yahudi pulang dengan selamat.
Kita lihat Ester, bangsa Yahudi diselamatkan. Buah puasa itu apa? Pemulihan dan pertolongan Tuhan saat krisis. Masih ingat? Yosafat raja muda dikepung 3 bangsa besar. Udah tidak sebanding ini. Pasti kalah menurut logika manusia. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam 2 Tawarikh, Yosafat takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan puasa untuk seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Saya singkat saja karena ini pernah saya bawakan. Akhirnya Yosafat ditolong Tuhan. 3 bangsa besar yang mengepung dia saling bertarung sendiri. Dan akhirnya dia mendapatkan kemenangan tanpa berperang sedikit pun. Karena Raja Yosafat menyerukan, ayo kita berpuasa. Ya, saudara-saudara, kalau ada seruan dari pemimpin, ayo kita berpuasa. Dulu waktu mau gempa, saudara masih ingat? Saya di atas mimbar berkata, saudara-saudara, di dalam doa saya, ini negeri ini akan terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yang besar. Ayo semua berpuasa. Saya masih ingat, ya, ada yang berpuasa seminggu, ada yang sampai 25 hari. Dan betul terjadi. Ada gempa bumi yang dahsyat. Ya, ketika gempa bumi terjadi, saya bangun. Sebelum gempa bumi terjadi, saya bangun, mamah goreng. Suara gorengannya itu keras, saya ngomong, mah matikan kompornya, ada apa? Matikan kompornya. TV-nya dimatikan, matikan. Ini detik-detik loh sebelum gempa loh ya. Saya ngomong, ayo kita doa, gandengan tangan. Amin. Gempa luar biasa. Ya. Saudara, berkali-kali waktu itu saya berkata, ayo doa puasa, akan ada sesuatu yang besar terjadi. Yosafat juga begitu. Ketika bangsa Israel diajak berdoa, mereka semua taat. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Di dalam perjanjian baru, Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Di Antioquia, doa puasa dipakai untuk mencari kehendak Tuhan dalam pelayanan. Ya, saudara tahu, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, maka berpuasalah dan berdoalah mereka, lalu membiarkan keduanya pergi. Dipilihlah pengutusan, yaitu siapa? Saulus dan Barnabas. Doa puasa di dalam jemaat dipakai untuk mencari kehendak Tuhan. Ketika mau mengutus Paulus, ya, Saulus dan Barnabas, mereka berpuasa. Tuhan menuntun dan menolong. Nah, di zaman Esra, ketika umat Israel mau pulang dari pembuangan, berbondong-bondong mereka mau pulang, Esra menyerukan. Makanya ada namanya puasa Esra juga. Di dalam Esra 8 ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Kenapa? Perjalanan pulang itu rawan bahaya. Mereka butuh penjagaan Tuhan, makanya mereka berpuasa. Ini yang dijadikan dasar ayat kalau mau pergi kemanapun ini harus berdoa. Ya, kenapa? Ini zaman Esra. Mau pulang, mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Makanya kalau di dalam mobil kalau mau pergi doa dulu. Yang doa jangan hanya yang di depan, yang belakang malah bisa main game, jangan. Semuanya doa. Doa untuk apa? Memohon pertolongan Tuhan. Di zaman Esra terjadi. Mereka berdoa, berpuasa, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menyertai perjalanan mereka. Ini. Makanya saudara, doa puasa itu memperdalam akar iman. Mari katakan bersama-sama. Doa puasa memperdalam akar iman. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, doa puasa membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Ya. Saat doa puasa, kita mengakui kita lemah, kita butuh Tuhan. Kesalahan terbesar dalam rohani orang Kristen apa? Pura-pura kuat. Pura-pura kuat. Apalagi pemimpin, apalagi gembala. Sering terjadi pura-pura kuat. Enggak boleh. Kita harus terus terang. Tuhan, saya butuh Tuhan.
aku butuh pertolongan. Kebiasaan kita bersandar pada uang, bersandar pada rencana kita sendiri, bersandar pada kemampuan diri sendiri dilepaskan. Lalu apa? Kita harus mulai bersandar kepada Tuhan yang hanya Tuhan yang mampu dijadikan sandaran. Ini sesuatu yang mudah goyah. Kalau saya jadikan sandaran, kira-kira kuat gak? Tembok yang ada di situ, itu juga kelihatannya kuat ini. Tapi, suatu saat juga akan mengalami batas usia. Hanyalah Tuhan yang dapat dijadikan sandaran kita. Ya. Yang kedua, doa puasa itu menolong kita lebih peka, lebih taat. Ya, makanya waktu doa puasa, HP, ya, TV, sosmed, no, sudah. Ya. Sudah belajar berpuasa dari sosmed. Supaya kita lebih peka, punya banyak waktu kepada Tuhan di dalam doa dan firman. Supaya kita lebih tenang, lebih menangkap apa yang Tuhan inginkan. Saya ulangi lagi, puasa bukan memaksa Tuhan. Ya, buahnya apa? Lebih taat, lebih peka sesuai firman Tuhan. Hasil akhirnya apa? Makanya iman diperdalam. Makanya judul puasa memperdalam akar iman. Lihat di sini. Akar itu kalau ada di permukaan tanah, kena matahari mudah kering. Maka akar itu harus diperdalam. Diperdalam sampai ketemu pusat air. Makanya pohon-pohon besar itu mau musim kemarau tidak ada masalah. Karena apa? Akarnya udah ketemu. Iya. Ketemu apa? Ketemu sumbernya. Nah, doa puasa itu memperdalam akar iman. Makanya pengajaran berakar, bertumbuh, berbuah itu jangan hanya didengar sebagai pengajaran yang udah biasa, saya dulu pernah dengar, remaja pernah dengar. Enggak. Berakar itu adalah pengajaran dasar. Bicara tentang apa? Tentang menerima Yesus, tentang tinggal dalam Kristus, tentang kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan. Ya, saudara, silakan musik maju ke depan. Mari kita semuanya berdiri, tundukkan kepala kita. Apakah akar imanmu sudah diperdalam selama ini? Apakah imanmu sudah diperdalam? Apakah akarmu sudah diperdalam? Sebentar kita akan masuk dalam kegerakan doa, kegerakan puasa. Sebentar kita akan masuk pada dimensi di mana gereja ini akan dibuat Tuhan berlipat kali ganda. Saya sudah melihat tanda-tanda. Tuhan buat banyak mujizat. Tanda-tanda. Ada banyak keluarga yang akan dipulihkan. Benar. Saudara-saudara yang Kristennya Kristen KTP agamawi, yang penting ke gereja, enggak, nanti akan dibuat Tuhan. Sungguh-sungguh. Tidak hanya rajin ke gereja, tapi terhubung dengan Tuhan. Benar-benar berakar dalam doa. Saya katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ingin engkau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Ketika engkau mengenal Tuhan, engkau akan dibuat kagum.
Mari kita angkat hati kita. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pejamkan matamu. Datang pada Tuhan. Ini firman Tuhan bukan untuk hanya didengarkan secara teori. Kita harus praktek. Yang sudah bertumbuh dalam doa, yuk bertumbuh dalam doa. Tapi belajarlah kita mempraktekkan. Saya juga akan belajar. Meskipun belum tahap puasa Ester. Belajar. Kita memperdalam. Bukan masalah makanan minumannya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawa aku dekat dalam indah kekudusan. Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawa aku dekat kepadamu dalam indah kekudusan-Mu. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam indah kekudusan-Mu. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam indah kekudusan-Mu. Katakan dengan kerinduan hati, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawa aku dekat Tuhan kepadamu. Bawa aku dekat
Engkau Tuhan. Nanti dalam indah kekudusan-Mu, ku sembah Allah kuasa dalam indah kekudusan-Mu, dalam indah kekudusan-Mu, Dalam indah kekudusan-Mu. Haleluya. Ayo praktek mengarahkan hati pada Tuhan. Ayo praktek nyembah Tuhan. Praktek berdoa. Arahkan hatimu pada Tuhan. Haleluya. Arahkan hati pada Tuhan. Angkat hatimu. Arahkan pada Tuhan. Tuhan, kami sembah Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Oh, arahkan hatimu pada Tuhan. Kami angkat hatimu. Yesus, Yesus. Oh, angkat hatimu. Ku pandang kekudusan. Saat ku sembah, saat ku pujimu, ku angkat, pandang kekudusan Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah, roh, berjalan. saat ku memujimu, Saat ku pujimu, Kau bertangan di atas pujian. ku angkat Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku kami arahkan hati kami Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Terpuji dan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku angkat. Kami arahkan hati kami Tuhan. Kami sembah Tuhan Kau Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau
Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah sampai sedaku Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatan sukacitaku. sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan kaulah Tuhan, Yesuslah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada siapa Masih menghidupkan dimuliakan, sembah Dia, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus sembah Dia, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, yang berkuasa, yang bertata, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Raja. Kau Rajaku Tuhan. Yang berkuasa, yang bertata. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan.
Ajari umatmu untuk mengarahkan hati pada Tuhan. Ajar umatmu untuk mengangkat hati kepada Tuhan. Ajari umatmu untuk menangis dan mengadu di hadapan Tuhan. Engkau yang ada dalam pergumulan, letakkan tanganmu di dada. Pejamkan matamu. Tuhan, Engkau melihat umatmu yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Ajarilah kami menerapkan doa dan puasa Tuhan. Ajarilah kami mencari wajah Tuhan. Ajarilah kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ajari kami mengangkat hati pada Tuhan. Biarlah umat menjadi umat yang dewasa. Menjadi umat yang memperdalam akar iman. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tolong Tuhan. Ajari umatmu berkata, Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berpahala. Biarlah sinarmu menerangi. Tuhan, tolong. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yo semua berkata dari hati, ku tak dapat berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi. Yarada sakara Yarada sakara dan sikapurina sakala dan sikara dan sikara. Dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong umat. Tolong padaku. Biarlah sinarmu Tanpa sinarmu kami kehilangan arah. Tanpa sinarmu kami tidak tahu jalan Tuhan. Tuhan, dapat jalan sendiri. diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang memperdalam akar imannya lewat doa dan puasa. Kiranya engkau dapat menerapkan firman Tuhan ini. Biarlah hari ini engkau ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Maksud ibadah kita yaitu kita berjumpa dengan Tuhan. Diberkatilah umatmu ini Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, silakan duduk saja. Mari kita akan siapkan persembahan kita Bapak Ibu semuanya. Sudah bisa angkat persembahan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mari kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Inilah firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Amin Bapak Ibu. Mari ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ini sebagai refleksi iman kita, sebagai cerminan hati kita, bahwa hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami proklamasikan hidup kami Tuhan, harta kami adalah milik-Mu. Kami enggak mau Tuhan
hidup kami terfokus kepada hal-hal yang fana. Kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan iman kami. Kalau hati kami Tuhan hanya terarah kepadamu saja. Kami mau persembahkan sembahan ini sebagai persembahan kami yang terbaik. Kami tabur dalam kerajaan Allah. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan tugas persembahan. Sambil memberikan persembahan, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu terus dukung TK Taruna Bangsa. Ini TK kepunyaan kita Bapak Ibu. Kita rindu ada banyak anak-anak yang mendaftar di TK kita, men. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, atau tetangga yang rindu untuk sekolah, yuk ajak untuk sekolah di TK Taruna Bangsa. Amin. Karena di sini anak-anak Bapak Ibu akan dididik di dalam takut akan Tuhan. Jadi untuk pendaftaran bisa datang langsung ke TK Taruna Bangsa mulai 12 Januari. Amin Bapak Ibu. Yuk dukung sama-sama supaya TK kita berkembang. Amin. Yang kedua, info dari Lumbung Yusuf Bapak Ibu. Nah, tim Lumbung Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dengan setia memberikan persembahan untuk Lumbung Yusuf. Amin. Saya percaya ini dari jemaat untuk jemaat Bapak Ibu ya. Kita juga masih menerima persembahan dari Bapak Ibu berupa beras, mie instan, minyak goreng yang setengah liter Bapak Ibu. Kemudian teh, gula pasir yang setengah liter juga, pasta gigi 75 gram, sabun mandi batangan bebas Bapak Ibu, dan sabun cuci seharga 5.000. Nah ini akan kita kumpulkan sama-sama dan nanti juga akan kembali kepada jemaat. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ada info baptis air. Ya, gereja kita tahun ini akan mengadakan baptis air tanggal 19 April 2029. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah dibaptis secara selam, ya, bisa mendaftarkan. Ini bagi remaja yang usia kelas 10 SMA, dewasa muda maupun keluarga. Jadi Bapak Ibu yang belum merasa dibaptis selam, nanti bisa menghubungi Saudara Wiji untuk dipersiapkan untuk mengikuti baptis air. Apakah di sini ada yang belum baptis Bapak Ibu? Boleh angkat tangan yang belum baptis? Hampir semua sudah ya, puji Tuhan. Nanti yang belum, nanti bisa mendaftarkan juga ke para PKS, bisa mendata anggotanya yang belum baptis, bisa nanti menghubungi Saudara Wiji. Selanjutnya, Bapak Ibu akan dibuka kelas selamat Bapak Ibu. Yang untuk remaja ini sudah berjalan. Ya, kelas selamat ini juga persiapan mereka untuk mengikuti Radit Pemenang dan juga ada beberapa yang juga untuk dibaptis. Untuk yang remaja ini akan dibuka setiap Sabtu ya. Pukul 2 siang ya. Jadi, kelas ini sudah dimulai sejak 7 Februari 2026. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, yang anak-anak Bapak Ibu yang remaja boleh silakan menghubungi juga kepada Saudara Wiji. Ya, ada kelas baru juga. Ya, kemudian juga ini ada info Bapak Ibu akan dibuka kelas selamat baru, ya, untuk dewasa muda dan keluarga. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh di dalam nilai-nilai kekristenan. Ya, peserta juga dapat mengikuti kelas selamat ini dan akan dilaksanakan setelah ibadah Bapak Ibu. Jam 9 kita akan mulai 28 Februari ya. 28 Februari, apa ada 28 Februari? 8 Maret kalau nggak salah, ibu saya. Akan mulai 8 Maret Bapak Ibu. Ya, mungkin diperbaiki ya 8 Maret. Karena kita butuh persiapan untuk pendataan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut kelas
selamat. Bisa nanti menghubungi saudara Ibu Pandan dan juga saya sendiri juga bisa menghubungi saya. Nanti kita persiapkan siapa yang ini untuk jemaat baru yang belum pernah ikut kelas selamat Bapak Ibu, silakan untuk bergabung karena kita akan menyamakan pengajaran di gereja di tempat ini supaya kita juga bertumbuh di dalam pengajaran. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Besok Sabtu tanggal 21 Februari akan diadakan trekking untuk pengembalaan remaja di Kali Talang ya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja, main sore sudah diwajibkan ya. Kalau bisa ikut semuanya, kita akan berangkat bersama-sama hari Sabtu jam 5:30 pagi dengan kontribusi 25.000. Mari Bapak Ibu yang punya anak remaja, ayo dukung untuk apa? Bersama-sama ikut kegiatan ini supaya kita punya komunitas anak remaja. Amin Bapak Ibu. Nah pendaftaran paling lambat Senin Bapak Ibu jam 6 sore ya kepada Saudara Bayu atau PKS remaja masing-masing ya. Jadi mari kita dukung anak remaja kita untuk berkomunitas yang sehat ya. Ini sekali kita berkomunitas juga olahraga Bapak Ibu tuh ya sehingga ya 25.000 Bapak Ibu untuk transport, untuk registrasi, nanti juga ada ya, registrasi ya tiket, kemudian untuk ada makan juga ya, ada makan dan juga ada es buah katanya ya. Nah, itu nanti yang didapat. Jadi asik Bapak Ibu silakan yang punya anak remaja boleh bergabung. Ada lagi? Ya, seperti yang disampaikan Bapak Gembala bahwa setiap pagi di tempat ini jam 5 pagi ada doa pagi Bapak Ibu. Bagi yang rumahnya dekat dan ada waktu ya silakan bergabung setiap hari Senin Sabtu di tempat ini. Ya, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam doa. Amin. Kemudian juga setiap hari Jumat minggu ke 2, 3 dan 4 ada doa korporat Bapak Ibu di tempat ini. Jadi ini untuk semua jemaat ya, untuk semua jemaat silakan datang setiap hari Jumat pukul 6:30 malam sampai jam 7:30 malam ya, cuma 1 jam. Jadi yuk kita sama-sama sepakat berdoa di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Yang sudah rindu, yang sudah terlibat semakin aktif, ajak yang lain supaya jemaat kita juga memiliki gaya hidup berdoa. Sudah. Ya, selesai itu saja Bapak Ibu yang bisa saya umumkan. Ya, kita akan menerima doa berkat. Doa akan diberikan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri semuanya. Kami memohonkan doa untuk Mbak Dwi yang kondisinya masih sakit. Tolong Tuhan, berikan kemurahan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Sakit apapun juga kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Berkati Mas Bambang, suami dan anak Siva supaya keluarga ini menerima pertolongan dari Tuhan. Dikuduskan, disucikan, diberkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu untuk menjadi persembahan di hadapan Tuhan, supaya gereja ini boleh bertumbuh, boleh menjangkau jiwa-jiwa. Diberkati juga tim keuangan yang akan mempergunakan dengan hikmat supaya nama-Mu dipermuliakan. Mari kita tengadahkan tangan. Tuhan, kami berdoa untuk program kunjungan gembala setiap rumah-rumah. Tuhan tolong. Program kunjungan yang sudah berjalan, kunjungan 10 orang, Tuhan memberkati baik hamba-Mu sebagai gembala, memberi kekuatan, juga jemaat yang sudah dikunjungi dan yang akan dikunjungi dalam anugerah Tuhan. Lewat kunjungan ini, Tuhan boleh menyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat roh yang takut akan Tuhan,
Diberkati hidupmu sehingga semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin engkau terkoneksi dengan Tuhan. Bertumbuh dalam akar iman lewat doa, lewat firman, lewat pujian dan penyembahan. Diberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, usahamu. Diberkati sawahmu, ladangmu, bakulmu, adonanmu. Diberkati buah kandungmu, diberkati benihmu. Biarlah semua berkat ini kamu bawa pulang sehingga hidupmu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Kita masuk saat teduh. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Tolong salami minimal 10 orang, katakan perdalam.